Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Suparman Atubgarin. Dia menjelaskan bahwa Yahudi Israel tidak akan kalah. Lah, ini bertentangan sekali. Mari kita simak videonya karena ini sangat seru mungkin, atau penyimpangan dari Ustadz Abdul Suparman Abdul Karim. Disebut dengan gelar Al-Masih Ad-Dajjal karena dia akan menghapuskan keimanan. Nah, lawannya Dajjal siapa? Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Siapa? Isa bin Maryam. Itu lawannya nanti. Umar sempat izin sama Nabi, ya Rasul, kalau Dajjal muncul, izinkan saya menghunus pedang melawan Dajjal. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Tidak akan bisa. Mau sahabat apapun gak bisa. Cuman satu yang bisa mengalahkan Dajjal, yakni Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Itu yang bisa mengalahkannya. Dan ini perkara iman. Wajib kita meyakininya. Jadi yakin bahwasanya Dajjal akan ada itu perkara iman. Yakin bahwasanya Nabi Isa lah yang mengalahkan Dajjal itu perkara iman. Pasti terjadi. Makanya sering saya sampaikan begini, Yahudi Israel gak mungkin kalah oleh kita. Jadi sederhanakanlah berpikir, netralkanlah emosi kita, jangan berlebih-lebihan, matangkan cara berpikir kita. Israel nggak mungkin kalah, karena kalau Israel kalah kiamat nggak lama lagi. Nah, ini yang harus kita pahami. Yahudi itu nggak mungkin kalah. Makanya bagus ibu-ibu sudah matang emosinya. Saya nggak kebayang anak-anak muda yang nonton kekerasan Israel terhadap Muslim jalur Gaza Palestina, mendidih darahkan. Mendidih nggak, Bu? Anak kecil digituin, ada yang putus kakinya, kan begitu. Perempuan dianiaya, orang sholat digebukin. Mendidih nggak? Mendidih rasanya. Untung kita sudah matang dan tua, bisa kita atasi dengan istighfar. Nah, bagaimana dengan anak muda? Begitu ditontonkan begitu, muncul heroismenya. Saya akan bela saudara saya di Palestina. Sebatas itu bagus. Orang nggak perlu jadi muslim untuk membela Palestina. Cukup dia jadi manusia. Betul nggak kira-kira? Walau entah apa agamanya, kalau dia betul manusia, pasti dia akan membela Palestina. Karena itu kan kejahatan kemanusiaan. Tapi hati-hati dengan dimanfaatkan orang. Begitu semangat heroisme ingin berjihad membela Palestina, lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, entah untuk kepentingan politik, entah untuk kepentingan ideologi. Kelompok radikal kan merekrut anggota pakai cara begitu, atau untuk kepentingan motif ekonomi. Sini loh, kalau mau jihad bela Palestina nyumbang sekian. Orang kan karena demi Palestina nyumbang, padahal nggak nyampe kepada saudara yang di Palestina, tapi kepada kelompok jaringan tertentu. Kan banyak di Bandar Lampung beberapa tahun yang lalu yang kotak infak yang ratusan yang di rumah-rumah makan yang disita Densus 88, katanya untuk donasi, katanya buat zakat infak sodako, ternyata untuk kepentingan jaringan teroris. Hati-hati. Ini saya ambil contoh sederhana. Nah, mengapa saya ingin ingatkan, Israel nggak bisa kalah kalau sekarang. Karena kalau dia kalah sekarang ya kiamat, nggak lama lagi. Nah, ini yang membuat kita harus berpikir bijak, berpikir normal. Kita peduli wajib, solidaritas harus. Itulah mengapa negara kita tidak pernah mendukung Israel kan. Indonesia dari zaman Soekarno, Pak Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi tidak pernah mendukung Israel. Semua mendukung Palestina.
Makanya kita bersyukur punya bangsa Indonesia, punya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pro kepada penjajah, tapi pro kepada yang terzalimi, yang terjajah. Ini penting. Tapi jangan sampai kita emosi yang berlebihan. Karena memang Israel nggak mungkin kalah, itu takdir. La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Nah, begitu mereka berbuat kerusakan yang kedua, yang sekarang ini, wala ta'alunna uluwan kabira. Yahudi Israel itu kata Allah, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sombong banget, ya iyalah. Siapa yang bisa ngalahinnya, Bu? Arab Saudi kalah, Iran udah ketar-ketir nih. Siapa yang bisa ngalahin dia? Negaranya kecil, tapi negara Arab tuh nggak ada yang berani secara langsung. Yang paling berani cuman Iran kan sekarang ini berkonfrontasi kepada Israel. Mereka akan betul-betul menyombongkan diri. Nah, sampai Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul dan menjajah, semua bangsa-bangsa di dunia ini kalah sama Dajjal. Bukan cuman Indonesia, bukan cuman negara-negara di Timur Tengah. Amerika kalah, Amerika tuh kalah. Eropa kalah, Afrika kalah, Cina kalah. Yang paling hebat Dajjal itulah. Sampai kemudian Nabi Isa memimpin pasukan, Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Termasuk dihukumnya umat Yahudi. Mereka nyumput di balik batu-batu ngomong, ada Yahudi di belakang saya, selesaiin. Nyumput di balik pohon-pohon ngomong, baru kemudian mereka akan dihukum atas kejahatan itu. Kadang-kadang kalau kita membaca hadis-hadis begini, kita jadi sadar. Jadi jangan terbawa emosi, jangan mau dipancing orang, jangan mau dipancing orang. Dipanas-panasin isu Palestina, ujung-ujungnya membenci negara sendiri. Kan aneh ya, Bu? Apa alasannya benci sama negara sendiri? Indonesia nggak mau nyerang Israel, boro-boro nyerang Israel, Bu. Kita ngurusin OPM aja repot, bukan main. Iya nggak kira-kira? Boro-boro, remek-remek kita mau nyerang negara orang. Ya, kita harus berpikir normal. Jadi yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia hari ini, negara Indonesia hari ini, bukan menyerang Israel, nggak mampu kita. Yang bisa kita lakukan hari ini apa? Bantuan kemanusiaan, ngirim makanan, ngirim obat-obatan, bikin rumah sakit, bikin sekolah di Palestina. Itulah yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi kalau ada orang yang dengan alasan membela Palestina ngajak kita benci sama negara kita sendiri, itu sudah penipuan, manipulasi. Yang itu yang harus kita antisipasi. Apalagi atas dasar motif-motif yang lainnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, itu ada mantan narapidana terorisme ya, Bu, yang ngerampok Bank BRI Bulukerto, Gadingrejo, Pringsewu. Itu kan gara-gara nonton video Palestina Israel. Gara-gara itu diajak jihad, oke dia gabung. Ternyata bukan jihad ke Palestina, ngerampok bank. Mengapa dia ngerampok bank? Diomongin begini, kita butuh ongkos ke Palestina itu. Nah, untuk ngumpulin ongkos itu kan susah kalau cuma nabung, nggak cukup. Kita rampok aja tuh bank. Bank itu kan punya togut, punya rejim Indonesia. Itu kan punya orang kafir, halal kita rampok. Nah kan begitu. Merampoklah Bank BRI Bulukerto itu. Bukannya jihad, malah menjadi narapidana. Ini contoh. Setelah dia ngobrol sama saya tuh ketipu benar, Ustadz, kata dia. Saya mah mikirnya pokoknya jihad aja, bela saudara di Palestina, nggak pernah berangkat ke sana. Yang ada suruh ngerampok, ecek-ecek jadi Robin Hood, perampok budiman ya, Bu. Kata dia nanti uangnya itu, Ustadz, selain buat ongkos kami jihad, separuhnya mau kami bagikan ke para fakir miskin. Kamu Robin Hood juga, kata saya. Ternyata belum sempat dibagi-bagi, Bu, udah ketangkep. Nah, ini contoh sederhana. Jadi yang kita lakukan sekarang bagaimana? Menyaksikan jahatnya Yahudi, jahatnya Israel, bahkan nanti jahatnya Dajjal. Yang bisa kita lakukan adalah berlindung kepada Allah. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu adalah ceramah dari Ustadz Suparman Karim.
setelah Dajjal mungkin kita akan menyaksikan kejahatan Dajjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.